Orang kampung banyak yang cantik. Banyak yang keren nih. Jeffrey nggak pemilih. Mungkin kecantikan kakak saya seperti orang kota mungkin Mas Helmi. Ya, Pada saat ada kecantikan orang kampung. Cantik ya cantik. Gak ada cantik orang kampung, orang kota. Orang kota juga ada yang jelek kok. Bahkan adik saya menikah juga katanya nggak perlu kamu pesta-pesta. Adik kamu tuh kan dari kampung katanya nggak usah katanya. Tapi sementara waktu adiknya wisuda pestanya meriah. Mah, Semuanya. siapa yang bilang Paman-pamannya nggak mau punya bantu? acara. Siapa yang bilang nggak mau bantu? Kalau ini udah banget sepatu. Sebetulnya begini Mas Helmi, Ya. manusia itu sebetulnya kan sama ya, tapi kemudian membuat pengelompokan Itu sendiri. kerjaan manusia sendiri. Iya, membeda-bedakan antara kelompok yang satu dengan yang lain. Itu Iya. namanya kalau dalam psikologi namanya kategorisasi sosial. Sosial. Iya, jadi bikin Lo kategorisasi. orang kampung lo, ya kan? Iya, itu dengan mengharapkan bahwa kategorisasi itu yang menjadi kelompoknya dia itu lebih baik dari yang lain gitu ya. Jadi kelompok saya orang kota tuh lebih baik dari orang kampung. Maka karena saya tergolong kelompok orang kota, saya lebih tinggi loh. Saya lebih baik daripada kelompok orang kampung. Borju deh. Jadi dalam rangka meningkatkan konsep dirinya, identitas dirinya, mengaku-ngaku saya kategori yang ini loh. Terus ditambahin atribut-atribut Ditambahin gitu ya. atribut-atribut ya. Ya. Kemudian memperlakukan orang lain seakan-akan lebih rendah daripada Yang di luar kelompoknya. kelompoknya. Iya, in group out group gitu. In group dan out group. Oke, baik kita akan mulai. Ya. Jeffrey mohon maaf, istri Anda minta berpisah dari Anda. Semoga ini cuma cetusan emosi aja ya. Ya. Biasa karena Mudah-mudahan perempuan itu saja. suka emosi. Tapi siapa Enggak tahu. juga, enggak semua perempuan aja yang suka emosi. Laki-laki juga suka emosi. Ya, udahlah. Malas saya berantem sama Dian ya. Oke. Saya didukung oleh advisor. Besok-besok saya minta advisor satunya laki biar agak imbang. Ini gak imbang banget ini ya. No, gender sih oke ya. Baik, Jeff. Pertanyaan pertama. Ya, apakah menurut istri Anda itu menghargai orang dari status sosial? Enggak, Mas, saya nggak pernah milih-milih, Mas. Soalnya memang kalau di kantor saya itu ya rata-rata semua memang tinggalnya ya di daerah-daerah yang ya sedikit elit lah gitu. Tapi itu kan belum pernah ada di tempat saya itu orang yang tinggalnya jauh atau di pelosok nggak ada. Tapi memang seperti itu lingkungan saya, Mas. Pergaulan Anda. Iya, seperti Kebetulan itu. ya. Karena saya kebetulan yakin memang di begitu. kantor Anda pasti ada office boy dong ya. Iya. Yang pergaulan Anda nih, Anda ngomongnya. Ya tapi saya tidak pernah membeda-bedakan kalau ini, wah ini orang miskin, saya tidak mau bergaul dengan orang miskin. Tahu-tahu gitu. lingkungan Anda adalah orang yang sama dengan Anda semua atau lebih tinggi? Ya itu kebanyakan seperti itu, Mas. Tapi teman-teman anak saya selalu dipilih-pilih kalau anak saya berteman dengan orang miskin disuruh pulang gitu. Siapa bilang, mah? Iya. Buktinya kan kemarin semua pada main di rumah kan? Penting banget kemarin waktu datang tetangga. Ya tapi papa kan nggak mengusir ya kan? Cuma oh tempat mana? Oh di sini. Ya udah. Papa nggak pernah melarang. Oh kamu orang kampung nggak boleh. Kamu orang desa enggak Tapi gitu kan? ya dengan Biar alasan-alasan aja yang di mereka main kan? mengada-ngada. Ini menarik. Kalau Mas Jeffrey memilih nggak mungkin bisa nikahin kakak Iya buktinya teman-teman si Eva, Bima anak yang jauh Mbak dari Eva. kampung yang nggak tahu harus Udah. ditempuh pakai apa. Soalnya cantik. Tuh nggak? Mah, papa kan nggak pernah bilang waktu temennya Bibi main, udah silakan main. Jeff, Malah dia kita kasih. Saya mau Main-main tanya, saya silakan lihat aja. keluarga Anda punya value yang kayak gitu tuh ya, ada in group, out group gitu. Apa Iya, dasar Anda menikahi orang kampung ini? Ya kan saya tertarik dengan kecantikannya, Mas. Kecantikannya. Anda sadar dia orang kampung waktu itu? Atau Ya. buta Anda saat itu? Pada saat itu dia tidak menceritakan orang kampung karena memang dia bersolek sangat cantik sekali sih, Mas. Jadi ya saya Orang tertarik. kampung banyak yang cantik di sana. Sadar, orang kampung banyak yang cantik. Banyak yang keren nih. Jeffrey nggak pemilih. Mungkin kecantikan kakak saya seperti orang kota mungkin Mas Helmi. Ya, Pada saat ada kecantikan orang kampung. Cantik ya cantik. Gak ada cantik orang kampung, orang kota. Orang kota juga ada yang jelek kok. Bahkan adik saya menikah juga katanya nggak perlu kamu pesta-pesta. Adik kamu tuh kan dari kampung katanya nggak usah katanya. Tapi sementara waktu adiknya wisuda pestanya meriah. Mah, Semuanya. siapa yang bilang nggak Paman-pamannya mau punya bantu? acara. Siapa yang bilang nggak mau bantu? Kan papa bilang, waktu Wandi mau nikah, kan mama telepon, ya kan? Pak, Wandi mau nikah. Itu Papa nggak alasan. bantu, tapi kan papa lagi ada di luar. Itu alasan Lagi Mas meeting di aja, luar, itu nggak alasan bisa ke Mas. sana. Bang, Kalau ini untuk udah keluarga. kawinan sekali seumur hidup. Yang Ya mama beda dong, ayah Pak. dibutuhkan itu abang Eva datang kan- sekeluarga Secara tanpa- Dia tahu. finansial Jeffrey bantu nggak ada kawin? bantu finansial bantu. Tapi Cuman nggak hadir. Nggak hadir.
Ya memang pada saat itu saya lagi di Ayah luar, kampung, Mas. Mereka datang Mas Helmi, sekeluarga. pada Ya, saat ya. itu saya lagi di luar. Di luar Itu mana memang- nih? Di di luar luar kota? negeri? Enggak, jadi saya ada di luar kota memang itu waktunya tidak harus membutuhkan waktu lama ke sana dan itu tidak bisa tinggalkan karena Tapi ini memang proyek yang urusan- lumayan gitu Untuk untuk urusan saya. keluarga saya memang Mas selalu nggak pernah ada Wah, di ini Itu samping menikahnya selalu- di mana? Berarti menikahnya bukan di Jakarta. Bukan, saya di kampung. Salahnya Anda di situ, Kak. Nikahnya bukan di Kenapa kampung. menikahnya di kampung? Menikah di kampung mengharapkan Dan orang kota. selalu alasan Bang Lutfi kalau untuk keluarga Kamurni selalu kerja dan kerja. Untuk Eva keluarga yang lain dia Ya ada tapi waktu, kan selalu ada waktu. saya kan membantu kamu mandi kan? Tapi kenapa yang dibutuhkan tuh abang datang sekeluarga bukan duit. Ya Bang. memang pada saat itu saya memang ada di luar. Kenapa selalu Saya lagi ada rapat yang kerja, penting. Ada kerja, ada Abang kerja. ini kan sibuk kerja. Kamu harus memaklumi dong sama abangnya. Ibu, ini perkawinan sekali seumur hidup, Ibu. Iya Bukan saya 2 tahu. kali, 3 kali saya kawin. Sekarang sekali, abangnya niat saya dibutuhin sekali uang, untuk kawin kan? sekali. Uang kan yang dibutuhin kan. Ya biarkan Eva, aja. Mas Jeff Bukan kan hanya kerja. itu, Benar-benar Eva. orang kota. Eva tuh belum Jadi- pernah menikah, jadi emang nggak tahu, Pak. Inilah kalau orang Mesir. Saya baru sekali ini kawin, nggak mungkin 2, 3. Kalau 2 sih, kalau kedua, ketiga nggak ada yang bantu juga. Udah sekarang. Lebih-lebih lagi. Udah nggak ada yang bantu, malah Aduh. banyak yang marahin. Oke, sebelum kita belajar lebih jauh, Bu Ina mau nambahin sesuatu sebelum kita tutup segmen ini? Mhm. Ya, Jeffrey, Anda harus kembali lagi dulu niatnya menikahi murni itu apa gitu. Mau bagaimana dalam pernikahan itu? Kok ada persoalan-persoalan yang kayaknya kelihatannya sepele tapi jadi besar. Nggak pantas. Dan ini rasanya tidak pantas ya zaman sekarang. Anda sebagai orang yang punya kedudukan Status. seperti itu, kemudian tentu juga Anda punya pendidikan yang cukup. Rasanya kok aneh ya zaman sekarang masih membeda-bedakan orang seperti itu. Dan itu adalah keluarga istri Anda sendiri loh, yang Anda nikahi atas dasar cinta dan atas dasar kesadaran yang sepenuhnya. Oke. Yang jelas, Dian mundur dikit. Kamu gede banget badannya. Biar suaminya melihat. Ah, dari tadi ini fisik Kamu- nih Mas Helmi nih. Bentar lagi saya loh yang komplain sama Mas Helmi fisik Oh, loh. iya. Ntar dia Saya kan ke LBH lagi ntar nggak ya. salah jadi orang Kamu tinggi. boleh gede tapi Cie. transparan gitu, jadi nggak nutupin. Saya Ah. supaya Jeffrey bisa memandang ke sini. Apakah packagingnya masih kelihatan orang kampung nih, Jeff? Istri Anda? Ya enggak Mas, Casingnya karena sudah dandan seperti ini ya udah seperti yang Dulu keluarga waktu- saya juga. Tapi Anda tetap tidak bisa menerima keluarganya. Kalau Ya, istri Anda sebenarnya- udah kota banget dong di dandanannya. Ya sebenarnya nggak gitu juga sih. Saya terima itu termasuk keluarga saya juga, cuman memang karena dia tinggalnya agak di pelosok gitu kan, jadi ya agak beradaptasi itu agak ya mungkin lama membutuhkan waktu kayak gitu ya. Dengan kata lain, tetap aja dibedakan, Bang. Saya jadi penasaran ingin melanjutkan dengan pertanyaan Ya. kedua dia. Silakan Mas. Jeff, menurut istri Anda, ya, jangan-jangan Anda menciptakan orang kampung, orang kota itu karena memang Anda sebenarnya hanya karena tidak mau membantu keluarga istri Anda. Betul atau? Ya enggak Mas, enggak seperti itu. Benar itu. Saya berusaha berlaku adil kok. Bener. Ya benar, suami saya tidak pernah menghargai saya dan keluarga saya. Dia lebih mementingkan keluarganya sendiri. Buktinya Mas bilang saya itu sama seperti benalu yang ingin meraup semuanya. Kapan? Padahal baru 2 kali keluarga saya Mas bantu. Bapak nggak pernah bilang begitu. Cuman keluarga kamu itu beradaptasi agak sulit, cuma itu aja. Butuhkan waktu yang lama, itu aja. Itu cuma Tapi alasan yang Mas Bapak nggak katakan. pernah bilang keluarga kamu itu kayak benalu, nggak pernah. Susah untuk adaptasinya, Bang. Kalau Ya, Abang selalu melihat kita dengan pagi Wandi, bangunnya telat, apalah. Kamu itu nggak mengerti gimana kehidupan di Jakarta. Kehidupan saya itu kamu nggak ngerti. Belum lagi Eva yang selalu datang ke rumah Abang dengan gaya sombongnya, selalu menghujat Yuni. Eva beli mobil, dikasih. Wisuda pesta, ibu minta usaha butik, diberi. Tadi kan sudah Papa bilang. Oh, enggak, Eva ini rumahnya kan Iya, dekat. tapi terlalu mencolok ibu. Eva ini kan rumahnya dekat. Jadi ya apa susahnya kalau saya ngebantu memang situ. Berarti Pertama, sekali lagi jarak itu buat Abang suatu masalah gitu. saya ya punya pasti usul. jelas dong. Saya punya usul, kenapa nggak pindah di samping rumahnya aja? Selesai. Saya sudah Selesai. Saya untuk menyelesaikan sudah mencoba mengirim Yuni untuk masuk ke rumahnya. Apa yang ada? Yuni malah diusir. Apalagi tinggal di samping. Bisa-bisa kami keluar diusir juga, Bang. Oh enggak, saya enggak pernah ngusir. Cuma saya bilang, Yuni, kalau kamu lama-lama tinggal di sini, kapan kamu bisa mandirinya? Masalahnya Coba kamu diusir. tinggal. Tapi tinggal saya sendiri, belum pernah kos itu, tinggal jadi di biar lebih rumah. mandiri. Yuni pertama kali di Jakarta Abang coba mikir, Bang. Perempuan. Ya tapi kan dia juga pernah tinggal di tempat saya kan? Tapi sebentar Mas, setelah itu Mas Berapa lama sih? cuma
cuma 3 bulan, Mbak. 3 bulan. Dari Iya. kampung Bandian. Benar-benar baru pertama kali Baru ke pertama Jakarta. kali. Ya tapi Saya waktu 3 kasihan, bulan itu kan Pak. cukup dia untuk beradaptasi di Jakarta Saya rasa cukup. sih kurang sih, Mas. Apalagi untuk perempuan ya. Kita sama-sama tahu. Tapi maaf. tergantung perempuannya juga Ya, dia. enggak, tapi Ya, maaf, ya, ya. maaf. Mungkin Purworejo seperti Eva Untuk- mungkin bisa. Untuk seseorang yang belum pernah ke Jakarta, saya rasa semua yang di sini tahu betapa ganasnya kota Jakarta. Nggak gini Mak, tapi saya juga sudah meluangkan waktunya dia. Pada saat dia mau cari kuliah, udah saya antar. Pada saat saya libur, udah saya antar dia ke tempat kuliah. Dia juga Kehidupan di nyari ke kuliahnya tempat kos itu justru juga saya paling antar kayak aman. gitu. Kehidupan di kampusnya justru adalah tempat yang paling Abang aman nggak pikir untuk di Yuni. jalan dia seperti Tapi apa? perjalanan dia, lingkungan sosial dia itu yang sebenarnya harus lebih diperhatikan. Kelihatan Bang Helmi kalau dia itu agak sedikit Bahkan membedakan waktu Yuni saya dengan melihat adik Eva. Saya di tempat kos pun dia suka melarat. Saya cuma ngomong ya, Masa sih? saya cuma ngomong ada satu teori yang sangat-sangat betul ya kebenarannya bahwa rata-rata orang sukses itu adalah orang perantau yang berasal dari kampung, percayalah. Jarang ada orang yang sukses di kampungnya sendiri.